Satu pertanyaan jujur untuk bapak-bapak, berapa kali semalam Anda harus kalah melawan kantuk demi lari ke kamar mandi? 1 kali, 3 kali, atau bahkan 5 kali sampai mata ini perih karena kurang tidur? Anda berdiri di depan toilet, mengejan sampai keringat dingin, tapi yang keluar cuma tetesan kecil yang terasa panas dan tidak tuntas. Rasanya seperti ada bara api yang tertinggal di dalam sana. Jangan anggap ini biasa karena faktor usia. Jika dibiarkan, prostat yang membesar ini adalah bom waktu yang siap membawa Anda ke meja operasi. Tapi tenang, hari ini saya bawa kabar baik yang mungkin tidak pernah Anda dengar di ruang tunggu dokter. Ada 5 buah ajaib yang sudah teruji secara klinis, mampu menyusutkan prostat bengkak Anda dan bikin kencing kembali plong seperti waktu muda dulu. Tanpa obat kimia dosis tinggi, cukup dari apa yang disediakan alam. Sebelum kita bongkar buah nomor 1 yang paling ampuh, yuk dukung misi sehat lansia ini. Klik tombol like sekarang jika Anda ingin sembuh. Subscribe agar tidak ketinggalan tips rahasia prostat lainnya. Dan tulis di kolom komentar, saya siap sehat. Dengan berinteraksi, Anda membantu video ini menjangkau bapak-bapak lain di luar sana yang sedang menderita dalam diam. Mari kita mulai pembahasannya. Banyak pria menganggap bahwa gangguan kencing di usia tua adalah hal yang lumrah. Namanya juga sudah umur. Tapi, tahukah Anda apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda? Mari kita bicara jujur. Prostat bukan sekadar kelenjar kecil. Ia adalah penjaga gerbang saluran kencing Anda. Dalam kondisi normal, kelenjar ini hanya berukuran sebesar biji kenari. Namun seiring berjalannya waktu, penjaga ini berubah menjadi penghambat. Secara medis, kondisi ini disebut BPH atau pembesaran prostat jinak. Kata jinak mungkin terdengar menenangkan karena ini bukan kanker, tapi dampaknya pada kualitas hidup sangatlah ganas. Mengapa ia membesar? Ada 2 faktor utama yang jarang dijelaskan secara detail. Pertama adalah perubahan hormonal. Seiring bertambahnya usia, keseimbangan antara hormon testosteron dan estrogen dalam tubuh pria mulai bergeser. Ada zat yang disebut dihidrotestosteron atau DHT. Zat inilah yang memicu sel-sel di kelenjar prostat untuk terus membelah diri tanpa henti. Bayangkan, sebuah ruangan yang terus diisi barang baru tanpa pernah ada yang dibuang. Ruangan itu akan sesak, bengkak, dan menekan apa saja yang ada di sekitarnya. Faktor kedua yang tak kalah berbahaya adalah peradangan kronis atau inflamasi. Pola makan tinggi gula, lemak trans, dan kurangnya antioksidan selama puluhan tahun membuat prostat berada dalam kondisi meradang terus-menerus. Kondisi ini seperti luka yang tidak pernah sembuh. Jaringan prostat menjadi kaku, membengkak, dan kehilangan fleksibilitasnya. Sekarang, mari kita gunakan analogi yang paling mudah. Bayangkan saluran kencing Anda adalah sebuah selang air elastis. Prostat adalah donat yang melingkari selang tersebut. Ketika donat ini masih kecil dan empuk, air bisa mengalir deras tanpa hambatan. Namun, ketika donat ini membesar dan mengeras, ia mulai menjepit selang tersebut. Apa akibatnya? Pompa air Anda, kandung kemih, harus bekerja 10 kali lebih keras untuk mendorong air keluar. Inilah alasan mengapa aliran kencing Anda terasa lemah, tersendat-sendat, atau bahkan harus menunggu beberapa detik sebelum air seni mau keluar. Yang lebih parah, karena terjepit, kandung kemih tidak pernah benar-benar kosong. Masih ada sisa air di dalamnya yang membuat saraf Anda terus mengirim sinyal ke otak. Ayo ke kamar mandi lagi, masih ada isinya. Itulah penyebab Anda bolak-balik ke toilet meski yang keluar hanya beberapa tetes. Memahami mengapa ini sangat penting. Karena buah-buahan yang akan kita bahas nanti bekerja tepat pada akar masalah ini, menurunkan DHT, memadamkan peradangan, dan melembutkan kembali jaringan prostat yang kaku. Sampai di sini, apakah penjelasan analogi selang dan donat tadi cukup jelas? Kalau Anda mulai merasa kencingnya terjepit, coba tulis di komentar, sangat jelas dok. Jangan lupa klik tombol like jika informasi ini bermanfaat bagi Anda,
Karena di bab selanjutnya, kita akan mulai membongkar buah-buahan yang bisa melembutkan jepitan donat tersebut agar kencing Anda kembali plong. Bapak-bapak, kita seringkali mencari obat yang mahal atau suplemen impor yang bungkusnya mentereng. Padahal solusi kesehatan prostat seringkali tergeletak begitu saja di atas meja makan kita. Kita akan mulai dari urutan kelima dan keempat. Dua buah ini adalah pembersih jalan bagi sistem kemih Anda. Nomor 5. Keluarga jeruk, si pemadam kebakaran. Jeruk manis, jeruk bali, lemon hingga jeruk nipis bukan hanya soal rasa asam yang menyegarkan. Bagi seorang pria lansia, jeruk adalah sumber vitamin C dan flavonoid yang sangat krusial. Mengapa? Karena prostat yang membengkak biasanya berada dalam kondisi meradang. Vitamin C dalam jeruk bekerja seperti pemadam kebakaran yang mendinginkan peradangan tersebut. Berdasarkan studi yang dimuat dalam European Urology, pria yang rutin mengkonsumsi jeruk memiliki risiko 23% lebih rendah terkena gejala pembesaran prostat parah. Flavonoid di dalamnya melindungi sel-sel prostat dari kerusakan oksidatif, kerusakan yang biasanya memicu sel prostat untuk tumbuh secara liar. Namun, ingat satu pesan saya, makanlah buahnya secara utuh. Jangan hanya meminum sari atau jus kemasan yang sudah ditambah gula pasir, karena gula justru memicu peradangan yang ingin kita obati. Nomor 4. Apel, perisai kulit merah. Pernah mendengar istilah "an apple a day keeps the doctor away"? Untuk kesehatan prostat, istilah ini sangat akurat. Rahasia apel terletak pada senyawa yang bernama quercetin. Quercetin adalah jenis flavonoid spesial yang dalam banyak penelitian laboratorium terbukti mampu menghambat pertumbuhan sel kanker prostat. Tapi, ada satu kesalahan fatal yang sering dilakukan pria Indonesia. Mengupas kulit apel. Bapak-bapak, 80% kekuatan quercetin dan serat pektin ada di kulitnya. Serat pektin ini sangat penting karena ia menjaga pencernaan tetap lancar. Anda mungkin bertanya, apa hubungannya usus dengan prostat? Begini rahasianya. Letak usus besar, rektum, berada tepat di belakang kelenjar prostat. Jika Anda sembelit atau susah buang air besar, kotoran yang keras dan menumpuk di usus akan menekan prostat dari belakang. Tekanan ini membuat jepitan pada saluran kencing semakin parah dan menyakitkan. Dengan makan apel beserta kulitnya, pencernaan lancar, tekanan pada prostat berkurang, dan kencing pun jadi lebih lega. Jadi, mulai besok pagi, jangan lewatkan 1 butir apel dan 1 buah jeruk. Ini adalah langkah paling murah, paling mudah, tapi dampaknya sangat nyata untuk mengembalikan kenyamanan kencing Anda. Nah, sekarang saya mau tanya, di antara apel dan jeruk, mana yang lebih sering ada di rumah Bapak? Atau jangan-jangan Bapak selama ini selalu mengupas kulit apel sebelum dimakan? Coba ngaku di kolom komentar. Jangan malu-malu, kita belajar bareng di sini. Klik tombol like jika Bapak baru tahu kalau kulit apel itu ternyata sangat sakti untuk prostat. Bapak-bapak, kita masuk ke urutan ketiga. Dan disinilah pembahasannya mulai semakin serius. Kita akan bicara tentang kelompok buah yang sering dianggap mewah, padahal khasiatnya untuk prostat benar-benar tak ternilai harganya. Keluarga beri. Apakah itu blueberry, strawberry, raspberry, atau bahkan blackberry, mereka bukan sekedar pemanis kue atau penghias piring. Di mata para ahli medis, buah beri adalah pasukan elit dalam urusan melawan penyakit. Kenapa saya sebut pasukan elit? Karena mereka membawa senjata rahasia bernama antosianin. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa buah beri memiliki warna ungu tua, biru atau merah yang sangat pekat? Warna-warna itu bukanlah sekedar hiasan alam. Itu adalah tanda keberadaan antosianin, jenis antioksidan paling kuat yang pernah ditemukan. Dalam skala ORAC, sebuah alat ukur untuk melihat seberapa kuat sebuah makanan melawan racun, blueberry hampir selalu menempati peringkat teratas. Lalu, apa hubungannya dengan prostat Anda yang sedang membengkak?
Setiap hari, sel-sel prostat Anda diserang oleh sesuatu yang disebut radikal bebas. Radikal bebas ini seperti karat pada besi. Mereka berasal dari polusi, sisa metabolisme, hingga makanan gorengan yang kita konsumsi. Jika karat ini dibiarkan menumpuk di kelenjar prostat, sel-sel prostat akan mengalami stres oksidatif. Akibatnya, sel prostat akan meradang, membengkak, atau yang paling fatal, bermutasi menjadi sel kanker. Disinilah keluarga beri bekerja. Begitu Anda mengkonsumsi beri, antosianin masuk ke aliran darah dan langsung menuju kelenjar prostat. Mereka bekerja seperti pasukan pembersih yang menyapu bersih radikal bebas, memadamkan api peradangan, dan melindungi DNA sel prostat Anda agar tidak rusak. Sebuah studi luar biasa menunjukkan bahwa konsumsi beri secara rutin dapat membantu meredakan gejala prostatitis atau peradangan prostat yang sering bikin rasa nyeri dan panas saat buang air kecil. Dengan beri, kelenjar prostat yang tadinya tegang dan meradang perlahan-lahan akan menjadi lebih rileks. Saya tahu, buah beri segar terkadang sulit dicari atau harganya cukup mahal di pasar lokal. Tapi jangan khawatir. Buah beri beku yang dijual di supermarket memiliki kandungan nutrisi yang hampir persis dengan yang segar. Cukup ambil setengah cangkir, campurkan ke dalam bubur gandum atau oatmeal pagi Anda, atau jadikan camilan sore hari pengganti gorengan. Rasanya enak, segar, dan yang paling penting, prostat Anda akan berterima kasih kepada Anda. Nah, jujur ya Pak, kapan terakhir kali Bapak makan buah beri? Atau mungkin Bapak punya pohon stroberi sendiri di rumah? Coba tulis di kolom komentar, buah beri apa yang paling Bapak suka? Dan buat bapak-bapak yang baru tahu kalau blueberry bisa jadi obat prostat, klik tombol like-nya sekarang juga. Mari kita sebarkan informasi ini agar lebih banyak pria yang sehat tanpa harus selalu bergantung pada obat-obatan kimia. Bapak-bapak, kita sekarang masuk ke posisi runner-up atau juara kedua dalam daftar buah pelindung prostat kita. Buah ini ada di mana-mana, di pasar, di tukang sayur keliling, bahkan mungkin di kulkas Anda sekarang. Kita bicara tentang tomat. Namun saya punya peringatan keras. 90% pria Indonesia mengonsumsi tomat dengan cara yang salah. Banyak yang memakannya mentah-mentah dalam lalapan atau di jus tanpa diolah, dengan harapan mendapat manfaat maksimal. Padahal, jika tujuannya adalah kesehatan prostat, cara itu kurang efektif. Mengapa? Mari kita bongkar rahasianya. Senjata rahasia tomat bernama lycopene. Ini adalah pigmen alami yang memberikan warna merah cerah pada tomat. Lycopene bukan sekedar pewarna, ia adalah antioksidan super yang memiliki radar khusus untuk menuju kelenjar prostat. Sebuah analisis besar dari Journal of the National Cancer Institute yang melibatkan 21 penelitian berbeda membuktikan bahwa pria dengan asupan lycopene tinggi memiliki resiko kanker prostat 21% lebih rendah. Lebih hebatnya lagi, lycopene memiliki cara kerja yang sangat cerdas. Ia mampu menghambat enzim yang disebut 5-alfa reduktase. Bagi Bapak yang pernah berobat ke dokter spesialis urologi dan diberi obat bermerek finasterid atau Avodart, lycopene ini memiliki efek yang serupa secara alami. Ia menghambat hormon yang menyebabkan prostat terus membengkak. Lalu, bagaimana cara makan tomat yang benar agar prostat menyusut? Ini kuncinya. Tomat harus dimasak dan dipadukan dengan lemak sehat. Dimasak, struktur sel tomat sangat kuat. Jika dimakan mentah, lycopene terperangkap di dalam dinding sel dan hanya sedikit yang bisa diserap tubuh. Dengan dipanaskan atau dimasak, dinding sel tersebut pecah, membebaskan lycopene untuk siap masuk ke darah Anda. Bayangkan, Bapak cukup rutin makan tumis tomat atau sup tomat 2-3 kali seminggu. Itu sudah memberikan perlindungan yang setara dengan suplemen mahal. Tomat yang dimasak bukan lagi sekedar bumbu dapur, melainkan investasi kesehatan agar Bapak tidak perlu sering-sering mengejan di kamar mandi. Hayo, siapa di sini yang biasanya hobi makan tomat mentah buat lalapan?
Mulai sekarang, coba deh ditumis sebentar pakai minyak zaitun atau minyak kelapa. Coba tulis di kolom komentar, siap masak tomat, jika Bapak berkomitmen mengubah cara makannya demi prostat yang sehat. Jangan lupa klik tombol like kalau informasi tentang tomat masak ini baru pertama kali Bapak dengar. Bapak-bapak, tolong pasang telinga baik-baik, karena informasi ini bisa mengubah hidup Anda. Kenapa delima menempati urutan pertama? Ini bukan sekadar klaim atau mitos belaka. Kehebatan delima telah tercatat dalam jurnal kedokteran paling bergengsi, salah satunya Clinical Cancer Research. Dalam sebuah penelitian yang sangat mengejutkan dunia medis, para ilmuwan mengikuti perkembangan pasien yang memiliki masalah prostat serius. Mereka diberikan 1 gelas jus delima setiap hari. Hasilnya, ada ukuran yang disebut PSA doubling time, yaitu kecepatan sel prostat untuk membelah diri dan membesar. Pada pasien yang rutin minum jus delima, kecepatan pembelahan sel nakal ini melambat hingga 4 kali lipat. Dari yang tadinya berkembang dalam 15 bulan, melambat drastis menjadi 54 bulan. Ini adalah perbedaan antara hidup yang menderita dan hidup yang tenang. Rahasia sakti delima terletak pada senyawa bernama elatintanins. Begitu Anda meminum jusnya atau memakan bijinya, tubuh kita akan mengubah senyawa ini menjadi urolitin. Senyawa urolitin ini memiliki kemampuan yang hampir mustahil ditemukan pada buah lain. Ia mampu memicu apoptosis, yaitu sebuah proses di mana sel-sel yang tidak normal atau sel-sel kanker dipaksa untuk bunuh diri secara alami tanpa merusak sel sehat di sekitarnya. Selain itu, delima adalah anti peradangan yang sangat kuat. Jika prostat Anda terasa panas, nyeri, atau terjepit, delima bekerja mendinginkan area tersebut dari dalam. Ia memperbaiki aliran darah ke panggul dan memastikan kelenjar prostat Anda mendapatkan nutrisi yang tepat untuk pulih. Bagaimana cara terbaik mengkonsumsinya? Idealnya, konsumsilah 1 gelas sekitar 240 ml jus delima murni setiap hari. Pastikan itu adalah jus asli, bukan minuman rasa delima yang penuh pemanis buatan. Jika di daerah Bapak sulit menemukan jus murni, makanlah buahnya langsung. Setengah buah delima per hari beserta biji-bijinya sudah cukup untuk memberikan proteksi tingkat tinggi. Mungkin harganya sedikit lebih mahal dibanding buah lainnya, tapi coba bandingkan dengan biaya operasi prostat, biaya rumah sakit, atau rasa tersiksa karena tidak bisa tidur setiap malam. Delima adalah investasi terbaik untuk masa tua Anda yang lebih bermartabat dan bebas dari rasa sakit. Bapak-bapak, jujur saja, setelah mendengar kehebatan delima tadi, apakah Bapak merasa ini adalah jawaban yang selama ini dicari? Jangan biarkan informasi ini berhenti di Bapak saja. Klik tombol like jika Bapak merasa terbantu dan share video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman sejawat. Coba tulis di kolom komentar, mulai besok saya cari delima. Dan satu lagi, bagi Bapak yang sudah menonton sampai detik ini, berarti Bapak benar-benar peduli dengan kesehatan. Subscribe saluran ini, karena setelah ini kita akan bahas rutinitas harian yang bikin efek buah-buah ini bekerja 10 kali lebih cepat. Bapak-bapak, kita sudah memegang senjata berupa 5 buah ajaib. Tapi apa gunanya senjata hebat jika kita sendiri yang merusak benteng pertahanannya? Menjaga prostat bukan hanya soal apa yang kita makan, tapi juga soal apa yang kita hentikan. Ibarat mengisi bak mandi, tidak akan pernah penuh jika lubang pembuangannya masih terbuka lebar. Mari kita bicara tentang pantangan utama. Musuh nomor 1 prostat di usia lansia adalah peradangan yang dipicu gula dan lemak trans. Gorengan yang dimasak dengan minyak yang sudah dipakai berkali-kali adalah racun bagi prostat. Lemak jenuh ini menyumbat aliran darah ke panggul dan memicu peradangan hebat. Begitu juga dengan gula pasir. Gula berlebih akan meningkatkan kadar insulin, dan insulin yang tinggi adalah pupuk bagi pertumbuhan sel prostat yang membengkak. Jadi, mulai hari ini, tolong kurangi gorengan dan minuman manis secara drastis. Selanjutnya,
Hati-hati dengan kopi dan alkohol di malam hari. Kedua zat ini adalah iritan bagi kandung kemih dan bersifat diuretik, memicu kencing. Jika Bapak minum kopi atau alkohol setelah jam 6 sore, jangan kaget jika malamnya Bapak harus bolak-balik ke kamar mandi. Kandung kemih akan menjadi lebih sensitif dan jepitan prostat akan terasa lebih menyiksa. Lalu, bagaimana dengan rutinitas harian yang membantu? Jadwal minum yang cerdas. Tetaplah minum air putih yang cukup, minimal 2 liter sehari, tapi atur waktunya. Minumlah banyak di pagi hingga sore hari, dan mulailah batasi asupan cairan 2 jam sebelum tidur. Ini kunci agar Bapak bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Jangan menahan kencing. Ini kesalahan fatal. Menahan kencing akan membuat otot kandung kemih meregang dan melemah. Jika sudah terasa ingin kencing, segera lakukan. Menahan kencing hanya akan memperparah tekanan pada prostat yang sudah bengkak. Olahraga ringan, jalan kaki. Bapak tidak perlu lari maraton. Cukup jalan kaki 20-30 menit setiap pagi. Aktivitas ini memperlancar aliran darah di area panggul dan membantu mengurangi ketegangan pada otot-otot di sekitar prostat. Latihan Kegel pria. Ya, pria juga butuh Kegel. Latihan ini memperkuat otot dasar panggul, membantu aliran urin lebih terkontrol, dan membantu mengosongkan kandung kemih lebih tuntas. Bapak-bapak, kedisiplinan dalam rutinitas inilah yang membedakan pria yang sekedar tahu dengan pria yang benar-benar sembuh. Buah-buahan adalah nutrisinya, dan gaya hidup ini adalah pengawalnya. Sekarang saya mau kasih tantangan buat bapak-bapak semua. Berani tidak selama 7 hari ke depan, stop makan gorengan dan ganti dengan salah satu dari 5 buah tadi? Yang berani, tulis di kolom komentar. Saya berani tantangan. Jangan lupa klik tombol like kalau Bapak merasa diingatkan oleh bagian ini. Mari kita buat perubahan kecil hari ini demi masa tua yang lebih nyaman dan kencing yang lebih plong. Bapak-bapak yang saya hormati, kita sudah sampai di penghujung perjalanan hari ini. Kita sudah bahas semuanya, mulai dari mengapa prostat itu bisa menjepit saluran kencing Anda, hingga kekuatan luar biasa dari delima, tomat, beri, apel, dan jeruk. Namun, saya ingin menyampaikan satu hal dari hati ke hati. Pengetahuan yang baru saja Bapak dapatkan ini tidak akan mengubah apapun jika hanya tersimpan di kepala. Ribuan pria di luar sana terus mengeluh, terus terbangun di tengah malam, dan terus merasa tersiksa setiap kali ke kamar mandi, hanya karena mereka menunda untuk bertindak. Mereka menunggu sampai rasa sakitnya tak tertahankan, menunggu sampai harus dipasang kateter, atau menunggu sampai dokter mengatakan harus dioperasi. Saya tidak ingin itu terjadi pada Bapak. Bayangkan kembali masa-masa ketika Bapak bisa tidur nyenyak 8 jam tanpa terputus. Bayangkan rasa lega ketika buang air kecil terasa lancar, tuntas, dan tanpa rasa sakit sedikit pun. Bayangkan Bapak bisa bepergian jauh, naik mobil atau pesawat tanpa harus merasa cemas mencari toilet setiap 15 menit sekali. Itu bukan sekedar mimpi, itu adalah hak Bapak untuk mendapatkan kembali kualitas hidup yang bermartabat di masa tua. Perubahan itu dimulai dari piring makan Bapak besok pagi. Mulailah dari langkah yang paling kecil. Jika belum bisa membeli ke-5 buahnya, mulailah dengan tomat yang dimasak atau 1 butir apel setiap hari. Konsistensi adalah kunci. Tubuh Bapak adalah mesin yang luar biasa. Jika Bapak memberinya nutrisi yang tepat, ia akan memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki dirinya sendiri. Terima kasih sudah meluangkan waktu 30 menit yang sangat berharga ini bersama saya. Setiap detik yang Bapak habiskan untuk belajar tentang kesehatan adalah investasi yang akan Bapak petik hasilnya dalam bentuk kebugaran dan kebahagiaan bersama anak cucu nanti. Sebelum Bapak beranjak, saya ingin meminta satu kebaikan dari Bapak. Jika Bapak merasa video ini memberikan pencerahan dan harapan, klik tombol like sekarang juga.
Langkah kecil ini membantu algoritma YouTube untuk menyebarkan video ini kepada bapak-bapak lain di seluruh Indonesia yang mungkin saat ini sedang menderita dalam diam. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena di video berikutnya saya akan membahas tentang suplemen herbal pendukung lainnya yang aman untuk lansia. Terakhir, bagikan video ini melalui WhatsApp ke grup teman-teman sekolah, grup pensiunan, atau keluarga Bapak. Menjadi sehat sendirian itu biasa, tapi mengajak orang lain untuk sehat bersama-sama, itu baru luar biasa. Saya Dr. Darmawan dari Dr. Darmawan. Sampai jumpa di video kesehatan berikutnya. Salam sehat, salam kencing plong, dan selamat beristirahat dengan nyenyak malam ini.